aja padha turu sore. Dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leli Ardianingsih, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah, yaitu Bapak Jujuk Bagus Sandika. Beliau adalah pemimpin SDN di salah satu sekolah di Kecamatan Kemlaki. Selamat pagi Pak Jujuk. Pagi, Bagaimana kabarnya Pak? baik, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Jujuk sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Baik Pak Juju, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan Bapak sebagai pemimpin sekolah. Pak Juju, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan orang tua? Menurut saya dalam pengambilan keputusan kita harus mengedepankan dilema etika, yaitu benar melawan benar. Jadi keputusan kita benar, hasil akhirnya juga harus benar, sehingga di kemudian hari tidak ada efek negatif, tidak ada permasalahan lagi, sehingga semuanya bisa merasakan keputusan itu dengan benar. Baik Pak Juju, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini Pak, jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan, gitu Pak. Terima kasih Beli. Menurut saya akan kami pertimbangkan dengan seluruh elemen yang ada di sekolahan, termasuk guru. Kami akan ajak rapat, kemudian kami mengedepankan berpikir secara berbasis peraturan. Jadi hasil akhirnya sesuai dengan peraturan. Kita tidak berani untuk mengambil keputusan yang nantinya menyalahi aturan. Jadi hasil akhir sesuai dengan peraturan yang ada. Luar biasa Pak Juju. Oke, selanjutnya Pak Juju, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan? Untuk prosedur yang kami lakukan selama ini adalah pertama membicarakan dengan teman-teman guru, sejawat atau dengan anggota yang ada di sekolah. Kalau tidak bisa diselesaikan, nanti akan kita bicarakan dengan komite, akan mengundang dengan komite pengawas sekolah juga akan kami hadirkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Intinya permasalahan yang ada nanti menguntungkan bagi anak didik kita, bagi lingkungan yang ada di masyarakat. Jangan nanti ada yang menguntungkan satu belah pihak, ini jangan sampai. Kita mengedepankan kepentingan untuk siswa. Baik Pak Juju, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya dilema etika itu bisa kita bicarakan nanti dengan teman-teman guru, paguyuban, komite maupun pengawas sekolah. Pada intinya yaitu mengedepankan rasa peduli kita terhadap sesama, terhadap anak didik kita dan juga terhadap lingkungan, yang akhirnya nanti bisa dipertanggungjawabkan
terhadap hasil keputusan itu. Baik Pak Jujuk, selanjutnya Pak Jujuk, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan suatu tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, dalam pengambilan keputusan memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Dalam pengambilan keputusan kita sudah mengedepankan pada peraturan, kita mengedepankan pada nilai kebajikan atau yang berbasis pada aturan yang ada, itu efeknya nanti kembali lagi bisa diterima kan ke teman-teman, bisa diterima kan kepada lingkungan yang ada di sekolah itu. Jika kita itu sudah mengedepankan pada peraturan, sudah semuanya aspeknya itu sudah, ya kita harus kembali pada diri kita sendiri. Pokoknya yang hasil akhirnya ada pada nilai pertanggungjawabannya bisa dipertanggungjawabkan secara global. Baik, terima kasih Pak Cucu. Baik Pak Cucu, jadi semua keputusan yang diambil sudah penuh pertimbangan ya Pak Cucu ya. Oke, selanjutnya Pak Cucu, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau semacam prosedur begitu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak menyelesaikan di tempat ataukah memiliki jadwal tersendiri dalam menyelesaikannya, berupa bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Menurut prosedur yang ada, kita juga punya jadwal. Nah, kita bagi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, menurut paradigma kita itu kalau jangka pendek harus kita tersusun, ya, terjadwal. Apabila ada masalah-masalah yang dadakan, masalah yang muncul, nah, itu harus kita selesaikan segera mungkin. Kalau yang jangka panjang itu kita membicarakan dengan semua unsur yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak Jujur, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika? Yang jelas ada, ya, dalam mengambil keputusan kita itu semua stakeholder yang ada di sekolah kita ikutkan, kita libatkan. Misalnya dalam pengurusan AITK itu yang ahli-ahli IT, mungkin yang mengurusi siswa-siswa, mungkin yang bapak ibu guru yang senior yang sudah biasa menyelesaikan permasalahan siswa dengan wali muridnya. Mungkin ada anak bertengkar, kita serahkan pada guru-guru yang bisa menangani untuk itu. Kemudian mengurusi lingkungan, ada guru yang bisa menangani yang ahli bangunan dan sebagainya. Itu nanti kita rangkul semuanya, kita jadikan kekuatan untuk kita dalam mengambil keputusan. Baik Pak Cucu, ini yang terakhir ini Pak Cucu. Iya. Dari semua hasil yang telah Bapak sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tadi dalam mengambil keputusan, khususnya keputusan masalah dilema etika? Ya, terima kasih Bu. Dalam pengambilan keputusan dilema etika itu menurut saya ini pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya, efeknya ini besar bagi kita dalam mengambil keputusan. Ini tidak boleh berusaha-berusu, tidak boleh seenaknya saja langsung kita berikan sendiri, tapi harus kita pikirkan dengan semua unsur yang ada di sekolah kita. Jadi nanti setelah mengambil keputusan, hasil ujinya itu juga kita amati. Nah ini karena masalahnya ini benar melawan benar, jadi dimanapun ya benar. Jadi harus kita amati, kita refleksi kembali hasil akhirnya ini nanti bisa dimanfaatkan untuk semua unsur yang ada atau tidak. Baik, itu Pak Cucu, luar biasa Pak Cucu. Ya, terima kasih Pak Cucu telah berbagi pengalamannya, berbagi apa saja yang ada di sekolah panjenengan. Semoga lebih maju ya Pak Cucu, lebih berkembang lagi kemampuan
2, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Wawancara ini masih terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang, Bu Rike. Selamat siang, Bu Ladi. Bagaimana kabarnya, Bu Rike? Sehat? Alhamdulillah, tetap semangat. Terima kasih ya Bu Rike sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama saya. Mohon maaf saya mengganggu. Baik Bu Rike, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan Bu Rike selaku pemimpin di sekolah ini. Baik Bu Rike, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Sepengetahuan saya, untuk yang merujuk pada dilema etika itu merupakan suatu pengambilan keputusan di mana ada dua permasalahan yang nantinya sama-sama benar ketika kita mengambil keputusan itu. Kemudian untuk yang rujukan moral itu nanti suatu permasalahan yang dimana nanti kalau kita mengambil keputusan itu yang satu adalah salah, yang satu adalah benar, sehingga kita harus betul-betul mempertimbangkan secara matang sehingga keputusan itu tidak merugikan orang lain dan siapapun. Selanjutnya Bu Rike, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus dilema etika di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Untuk permasalahan yang terkait dengan dilema etika, kebetulan di sekolah saya ini Bu Lali, muridnya hanya sedikit di tiap kelasnya. Bila terjadi ini di satu kelas hanya 10 anak saja. Nah, kemudian ada satu anak yang ini memang betul-betul KKM-nya masih jauh di atas KKM yang sebenarnya, sehingga untuk anak ini ketika kita tidak menaikkan, kasihan karena hanya 9 anak yang naik, dia ketinggalan sendirian. Kemudian kalau misalkan saya naikkan anak ini, berarti kan kita harus mengatur nilai karena nilainya masih jauh dari KKM, sehingga dengan mempertimbangkan nilai kebajikan itu kita mengadakan rapat dengan Bapak Ibu guru dan juga memanggil wali murid dari anak tersebut untuk kita bisa nantinya itu berkolaborasi, sehingga nanti ketika kita menaikkan anak tersebut di kelas berikutnya, anak ini betul-betul bisa dipacu dan bisa mengikuti teman-teman yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya Bu Rike, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini, Bu? Untuk permasalahan yang ada, biasanya saya tidak mengambil keputusan secara sepihak. Saya mengumpulkan Bapak Ibu guru untuk mengadakan rapat. Ternyata juga untuk komite saya libatkan dan wali murid juga saya libatkan. Sehingga untuk keputusan yang kita ambil nantinya betul-betul tidak merugikan siapapun, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan siswa yang bersangkutan. Baik. Ya, Bu Rike, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ini dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tentunya keputusan yang kami ambil yang pertama harus berpihak pada anak. Yang kedua harus merujuk pada nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan dengan segala konsekuensi yang ada. Baik, Bu Rike, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau memang ditanya tentang kasus dilema etika ini memang sangat sulit dan betul. Karena apa? Dalam permasalahan ini dua-duanya ini sama-sama benar dan saya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan ini. Tentunya dengan berbagai
jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau iya, bagaimana bentuk dan prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau dalam permasalahan ini saya melihat permasalahannya dulu. Kalau memang permasalahannya itu urgent, berarti saya bisa memutuskan sendiri. Kemudian kalau memang dirasa permasalahan itu butuh ditangani secara serius, maka akan saya jadwalkan untuk rapat bareng dengan Bapak Ibu guru atau dengan pengawas, bahkan dengan wali murid, Pak Guru juga. Baik, Bu Rike, selanjutnya Bu Rike, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama kasus dilema? Terima kasih. Untuk hal ini tentu saja berarti ada permasalahan yang bisa diselesaikan sendiri. Tapi kalau ada permasalahan yang memang benar-benar butuh untuk dimusyawarahkan, bagaimana pengambilan keputusannya, tentunya saya tidak sendiri berarti saya dibantu oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini, kemudian dari komite, bahkan dari pengawas juga kalau memang kita membutuhkan juga saya lihat. Baik, baik. Terakhir ini Bu Rike, dari semua hasil yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tadi, Bu? Tentunya untuk pelajaran yang pertama berarti dalam pengambilan keputusan kita harus memperhatikan anak, yaitu berpedoman pada anak, berpedoman pada nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan konsekuensinya. Kemudian hasil akhir nanti yang kita capai juga harus sesuai dengan apa yang kita harapkan, harus sesuai dengan peraturan, dan setelah kita memperoleh hasil akhir dari keputusan tadi, kita harus merefleksikan supaya nanti ada tindak lanjut dan ada manfaat di belakang. Baik, luar biasa Bu Rike. Betul-betul dipertimbangkan ya Bu Rike, terutama untuk kasus-kasus yang dilema. Betul sekali. Ya. Terima kasih Bu Rike telah berbagi pengalamannya dengan saya. Semoga sukses ya Bu Rike, semoga Bu Rike semakin mantap dalam mengambil keputusan. Demikian wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih, salam dan bahagia.